bertemu lagi dengan Mr. Adi di sini. Kita kembali dalam pelajaran online kita. Hari ini kita akan belajar tentang sains. Sebelumnya, Mr. berharap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Tetap jaga kondisi, tetap sehat, dan sampai jumpa nanti di kelas. Mr. juga sudah sangat ingin bertemu kalian, tapi untuk saat ini sementara kita harus tetap di rumah. Kalian juga tetap belajar, dan Mister akan tetap membuat materi supaya kalian bisa belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sains. Sainsnya tentang apa, Mister? Tentang sifat dan wujud benda. Sifat dan wujud benda ya. Seperti yang kalian tahu ya, wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, nih contoh-contohnya. Ada benda cair ya. Ada juga benda gas ya. Tapi yang harus kalian tahu juga, sejujurnya benda itu tidak hanya 3, tapi ada 4. Satunya lagi setelah gas ada yang namanya plasma. Tapi benda itu baru akan kalian pelajari di tingkatan yang lebih tinggi nantinya ya, di SMA atau juga bisa di perkuliahan ya. Kalau anak SD belajarnya 3 dulu. Kita belajar dulu tentang benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Oke, kita mulai pelajarannya. Di materi ini kita akan belajar apa saja sih, Mister? Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ada wujud benda, nanti kita juga akan belajar tentang perubahan wujudnya, lalu ada faktor-faktor penyebab perubahannya, ada macam-macam sifat perubahannya, dan yang terakhir ada peristiwa alam. Peristiwa alam ini nanti akan banyak perubahan-perubahan wujud yang ada di alam tentunya ya. Lanjut ke materi pertama. Bagian 1 kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat itu gimana sih, Mister? Benda padat itu benda yang memiliki bentuk dan volume tetap. Bentuk dan volume tetap. Bentuk itu apa, Mister? Bentuk itu ya bentuknya ya. Jadi benda itu bentuknya misalnya bola, ya bentuknya bola. Nggak mungkin bola terus kamu bawa ke dalam kamar mandi, bolanya langsung berubah jadi sepeda. Ya nggak mungkin, tetap jadi bola ya nggak. Nah, volumenya juga tetap. Misalnya bolanya bola basket, terus kamu bawa ke sekolah, kamu bawa ke ruang tamu, kamu buat main. Nanti bisa tak volume bolanya berubah menjadi bola pingpong? Nggak bisa, tetap seukuran bola basket ya. Tapi ada tapinya. Benda padat itu bentuknya bisa berubah loh. Bisa berubah jika dengan cara tertentu. Maksudnya apa, Mister? Benda padat bentuknya tidak akan berubah bagaimanapun. Kalau didiamkan atau tidak diapa-apakan, dia tidak akan berubah. Kecuali misalnya dipukul, dipanaskan, atau dipotong ya. Jadi bentuknya bisa berubah. Terus lihat contoh yang ini. Tanah liat itu bentuknya berubah karena dia apa? Dibentuk oleh pengrajin, sehingga tanahnya awalnya bentuknya misalnya tidak teratur, dia bisa berubah menjadi teratur, membentuk sebuah lingkaran seperti ini ya. Lanjut, benda cair. Nah, benda cair itu sifatnya 1, dia bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Contohnya ada air ya, kamu beli air di toko, airnya dalam bentuk galon ya, terus ditaruh di dispenser ya. Habis itu kamu mau minum. Kalau mau minum kita butuh gelas. Airnya dipindah dari yang tadi di dalam galon ya, keluar masuk ke gelas kalian. Sekarang lihat, airnya berubah menjadi gelas. Tentunya bentuknya seperti gelas dan tidak mungkin masih bentuknya seperti galon ya. Terus sifat yang kedua, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Jadi lihat contohnya, dari air terjun ini ya, dia dari atas bisa turun ke bawah. Ya jatuh sampai ke bawah ya. Loh, Mister, kok aku pernah lihat ya, Mister, air itu mengalir dari tempat rendah ke tinggi. Bisa, asalkan ada penyebabnya. Contohnya kalau kamu punya pompa ya, itu dari tempat rendah ke tinggi, bisa naik dari bawah, dari sumur ke
ke bak mandi kalian ke atas, dari bawah ke atas, tapi itu kan bukan airnya yang menginginkan pindah. Jadi sifat airnya tidak mungkin airnya tahu-tahu naik-naik sendiri. Itu karena disedot oleh pompa ya. Nah, kalau air di air terjun gini bisa dari bawah sini, dari sungai di bawah sini dia naik ke atas. Tuk naik ke atas gini, tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Makanya air yang atas ini justru yang turun ke bawah ya. Selanjutnya, air itu juga bisa meresap melalui celah-celah kecil ya, atau celah-celah kapiler biasanya disebutnya. Air dia karena bentuknya berubah-ubah tadi, dia akan lebih mudah masuk ke celah-celah yang kecil. Beda dengan benda padat. Benda padat itu bentuknya tetap, dia tidak bisa masuk ke celah-celah kecil karena bentuknya tetap. Sementara air bentuknya lebih bebas sehingga dia bisa masuk untuk meresap ya, meresap ke dalam celah-celah kecil. Ini contohnya ada air yang berwarna dicelupkan tisu ya, sehingga tisunya berubah warnanya karena airnya masuk meresap melalui celah-celah tadi. Selanjutnya, air juga memiliki permukaan yang datar ya. Dia itu akan lurus, permukaannya akan datar ya. Kalau air itu dibiarkan, permukaannya akan selalu datar ya, bagaimanapun bentuknya ya. Contohnya ini, ketika air itu dituangkan dalam suatu benda dan benda itu tidak diapa-apakan atau dalam keadaan yang diam, maka permukaan air akan selalu datar. Permukaannya akan selalu datar. Datar itu apa? Datar itu rata ya. Dia akan rata, dia akan lurus ya. Nah, selanjutnya, air itu juga bisa melarutkan benda. Melarutkan itu apa? Ya, akan mencampurkan benda, menggabungkan benda ini akan bergabung bersama air ya. Contohnya ini, di sini ada seorang yang menuangkan gula ke dalam air. Lama-kelamaan gulanya akan apa? Akan hilang. Hilangnya kemana? Apakah terbang? Bukan. Gulanya akan larut bersama air. Jadi air tadi berubah. Yang sebelumnya air putih biasa, karena ditambahkan gula, maka ini menjadi air gula ya. Selanjutnya kita masuk ke benda gas. Benda gas ya. Pertama, gas itu bentuk dan volumenya berubah. Maksudnya apa, Mister? Kok bentuk dan volumenya berubah? Contohnya seperti ini. Apabila kita meniup sebuah balon ya, maka saat kita meniup, lama kelamaan ya, bentuk dari udara di dalamnya akan berubah, volumenya pun juga akan berubah. Maksudnya gimana sih, Mister? Masih belum paham nih. Mister punya gambar yang berikutnya ini ya. Ini adalah balon udara. Di dalamnya awalnya hanya terdapat sedikit udara. Karena diberi pemanasan, dipanaskan dari bawah, akhirnya udaranya masuk ke semua permukaan balon ya. Dia akan masuk ke semua permukaan balon, sehingga awalnya udaranya misalnya bentuknya tidak seperti tidak seperti balon ini. Karena diberi pemanasan, dia akan berubah bentuknya seperti balon ya. Dan gas ini kenapa kok bentuk dan volumenya berubah-ubah? Karena benda gas ini ya, dia lebih bebas lagi, pergerakannya lebih bebas lagi ketimbang benda cair. Dia sangat tidak terlihat dan sangat bebas, makanya bentuk dan volumenya dia berubah-ubah. Selain itu, benda gas juga menempati ruangan. Maksudnya apa, Mister, menempati ruangan? Ini adalah contoh ya, contoh gambar sebuah gas yang berwarna keemasan ya, dimasukkan ke dalam suatu gelas ukur ya. Suatu gelas ukur ini atau gelas kimia ya. Gas tersebut akan masuk ke dalamnya.
Jadi gelas ini tidak mungkin, atau gelas ini lagi. Jadi gas ini nggak mungkin bisa keluar dari dalam gas, tidak mungkin, tidak mungkin bisa keluar. Dia akan menempati ruangan. Walaupun dia bebas, dia tidak bisa menembus untuk keluar. Dia akan selalu menempati ruangan karena dia ada dalam ruangan ini, maka dia akan di sini terus. Dia tidak akan mungkin bisa menembus keluar. Kenapa, Mister? Karena permukaan-permukaannya di sini juga tidak memungkinkan untuk gas bisa keluar ya. Permukaan yang di dalam botol ini tidak memungkinkan gas bisa keluar ya, karena tidak ada celah-celah kecilnya sehingga gasnya tidak bisa keluar. Dia akan menempati ruangan ya. Oh, Mister, kalau gitu sama dong seperti air. Dia juga menempati ruangan. Ada bedanya. Kalau air tadi dia kan misalnya dituang air ya. Airnya mengikuti wadahnya. Kalau dituang separuh, maka dia akan menutup separuh dari volume dari gelasnya. Tapi kalau gas dimasukkan ke dalam sini, gas ini bebas, bentuknya kan bebas. Dia seenaknya sendiri, dia bisa hanya mengisi di sebelah sini. Dilihat di sebelah sini. Lebih gelap ya, warnanya lebih pekat ya daripada yang di sebelah sini. Kenapa kok gitu? Dia bebas. Jadi dia tidak selalu harus mengikuti bentuknya, tapi dia akan menempati tempatnya saja tanpa mengikuti bentuknya ya. Dia hanya akan menempati saja, dia hanya akan tinggal di sini saja, menempati sini saja, tapi bentuknya tidak akan sama terus, karena nanti suatu saat akan berubah. Mungkin saat ini dia akan persis, lama-lama dia juga bisa berbeda ya bentuknya gitu. Balon yang ini tadi pun sama ya, dia bentuknya tidak akan sama persis terus seperti balon. Loh Mister, enggak lah Mister, kalau balon yang ini kan bentuknya sama terus. Kalau misalnya enggak gitu kan kempes, artinya dia tidak akan pernah kempes karena di bawahnya ada api yang membakar sehingga bentuknya akan sama terus ya. Dia akan sama terus seperti itu. Lanjut, benda gas selain itu dia juga memiliki massa. Dia memiliki massa. Maksudnya massa ini apa sih? Memiliki berat. Di sini ada timbangan. Ini balon nggak ditiup, sama ini balon ditiup. Balonnya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, warnanya pun sebenarnya sama. Ya walaupun tidak pengaruh tentunya warna ya. Nah ini yang ini ditiup, sampai besar segini. Yang ini nggak ditiup. Sekarang ditimbang, siapa yang lebih berat? Oh ternyata balon yang ini yang lebih berat. Artinya gas juga memiliki massa atau memiliki berat. Nah sekarang tabel bentuk dan volume benda ya. Setelah kita belajar tadi, ini penting, yang selalu penting dan harus diingat ya. Ini biasanya juga sering keluar dalam ujian nasional. Benda padat bentuknya tetap. Yang tadi tetap ya, dia tidak bisa berubah-ubah kecuali kamu paksa atau kamu melakukan sesuatu kepada benda itu, entah itu digunting, dipukul ya, atau dibakar ya, bentuknya tetap. Volumenya pun tetap, dia tidak akan pernah berubah ya. Sementara benda cair bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Kalau ditempatkan dalam gelas, dia akan berubah menjadi gelas. Ditempatkan dalam botol, dia akan berubah menjadi botol, dan seterusnya. Sementara volumenya dia tetap. Volumenya tetap ya. Misalnya satu gelas air dipindah dari gelas A ke gelas B, tetap volumenya tidak akan berkurang. Sementara benda gas, karena dia sangat bebas, dia baik bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Lanjut. Yang kedua, perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur. Ya, mencair atau melebur itu sama ya. Mencair atau melebur. Mencair atau melebur itu apa, Mister? Perubahan wujud ya. Perubahan wujud dari es ya ke air, dari lilin menjadi cairan, dari besi menjadi juga cairan besi, ini menjadi cairan lilin. Artinya mencair atau melebur adalah perubahan wujud benda dari cair menuju dari padat menuju cair. Sementara ya, contohnya ini
ada es mencair, lilin mencair, besi mencair. Ingat, mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya. Selanjutnya ada membeku. Nah, membeku ini kebalikannya. Membeku ini kebalikannya, ya. Membeku ini kebalikannya. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menuju padat. Cair menuju padat. Contohnya, air di sungai membeku saat musim dingin, ya. Ini gambar sungai, ya, dia beku. Sungainya ketika musim dingin, airnya beku, airnya jadi es, ya. Lalu, nah, yang sering mama kalian buat di rumah mungkin, ya, puding akan membeku setelah didinginkan. Kalau kita membuat puding, membuat jelly, ya enggak, awalnya kan bentuknya cair. Enggak mungkin dong bentuknya langsung jadi puding, jadi padat. Nah, awalnya bentuknya cair, lalu didinginkan, dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas, ya, sehingga dia berbentuk seperti jelly atau puding, dia bentuk menjadi benda padat. Lalu yang ketiga, ada yang namanya membuat gula Jawa. Kalau membuat gula Jawa itu, ya, dari pohon nira, ya, pohon niranya, dari pohon kelapa bisa, dari pohon aren bisa, dari getahnya atau niranya itu tadi dimasak, ya, dimasak terus dipanaskan, dan awalnya bentuknya cair, bukan benda padat gitu, terus dimasukkan dalam cetakan. Nah, lalu ditunggu aja, nanti lama-lama juga akan membeku sendiri, atau bisa langsung ditaruh di lemari es bisa juga, sehingga nanti dia beku menjadi benda yang padat. Ingat, membeku adalah perubahan dari benda cair menuju benda padat. Selanjutnya ada menguap, ya. Menguap adalah peristiwa perubahan benda, ya, benda cair menuju benda apa? Iya, benda gas. Menguap dari cair menuju benda gas. Contohnya apa? Saat kita menjemur pakaian. Nah, waktu mama kalian mencuci baju, ya, bajunya basah, lalu bajunya dijemur. Waktu sore hari diambil, bajunya sudah kering. Artinya air yang ada di dalam baju ini menguap, ya. Air yang ada di dalam baju ini dia menguap, ya. Airnya menguap menjadi gas tentunya. Lalu ada parfum, ya. Kalau mau berangkat sekolah, mau pergi-pergi, habis mandi biar wangi, disemprot parfum. Parfumnya benda apa? Dalamnya isinya benda cair, tapi ketika disemprot ke baju atau ke tubuh, ya, tergantung jenis parfumnya, dia akan menguap, dan sehingga kita bisa mencium aromanya, ya. Baunya wangi, aromanya wangi gitu. Lalu juga ada proses pembuatan garam oleh petani garam, ya. Jadi membuat garam itu air laut, ya, dimasukkan ke dalam petak-petak sawah seperti ini, ya. Petak-petaknya bukan isinya sawah, tapi bentuknya seperti sawah, ya. Di dalam petak-petak seperti ini, lalu dijemur airnya. Airnya kering, habis di dasar tinggal ada apanya? Garamnya, karena airnya menguap. Lagi, contoh lagi ada namanya mengembun. Kebalikannya menguap, mengembun adalah proses perubahan dari benda gas menuju benda cair. Kalau tadi kan cair ke gas, kalau mengembun dari benda gas ke benda cair. Contohnya, nah, waktu merebus, misalnya kita mau membuat air panas, ya, ke dalam panci. Pancinya kita tutup dengan tutup kaca. Lalu lama-lama dari tutup kaca itu, loh, kok tutupnya jadi basah, ya? Padahal airnya di bawah. Kan tutupnya di atas, kenapa bisa basah? Karena uap airnya tadi mengembun menjadi air lagi. Lalu ada juga kabut di pagi hari. Misalnya kalian pernah enggak bersepeda, naik sepeda motor, ya, pada pagi hari. Nah, kalau kalian merasakan embun di pagi hari saat kalian naik sepeda atau sepeda motor, ya, lama-lama wajah kalian bisa jadi basah, ya. Kenapa? Setelah melewati embun kok wajahnya jadi basah? Karena embun itu merupakan air yang berubah, air yang hasil perubahan dari benda gas, dari uapnya, ya. Nah, contohnya di pagi hari, daun-daun biasanya basah, padahal nggak hujan, karena air ini adalah air hasil embun, perubahan dari benda gas ke benda
cair. Atau contoh paling gampangnya lagi, kalau kalian ke jalan-jalan ya, ke kafe, ke restoran ya, kalian pesen es. Ketika kalian pesen es, loh kok gelasnya basah? Apa nggak dilapis sama pelayannya, sama petugasnya? Bukan. Kenapa kok gelasnya basah? Karena ketika kalian pesen es ya, uap udara di sekitarnya ini mengembun, sehingga tercipta air di luar ya, di luar permukaan gelas. Karena suhu dingin dari es ini membuat udara di sekitarnya, udara kan benda gas ya, udara di sekitarnya sini mengembun menjadi air. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim? Apaan tuh, Mister? Menyublim adalah perubahan benda ya, perubahan benda dari benda padat menuju benda gas. Benda padat menuju benda gas. Contohnya, tahu ini ya, kapur barus. Biasanya ada di kamar mandi, di dalam lemari. Misalnya, papa kalian beli kapur barus ya, beli kapur barus dari sebuah toko. Lalu kapur barusnya ditaruh aja di dalam lemari, ditaruh di dalam kamar mandi ya. Dalam waktu sebulan 2 bulan, loh kok kapur barusnya semakin lama semakin mengecil? Lama-lama kok bisa hilang ya? Kenapa? Karena bukan ada yang ngambil ya, bukan kok hilang tahu-tahu ada yang ngambil, bukan. Kapur barusnya itu menyublim. Jadi benda padat ini lama-lama berubah menjadi benda gas. Iya, kan kita bisa merasakan aromanya dari benda gas itu. Wah, wanginya ya, jadinya jadi wangi. Terus yang kedua, ada yang namanya es kering atau dry ice. Ini adalah salah satu benda yang sering digunakan saat pertunjukan musik, pertunjukan drama ya. Biasanya ada kayak asap-asapnya gitu. Kalau kalian nonton konser ya, itu bukan ada orang bakar sate di bawahnya ya. Itu ada namanya es kering atau dry ice. Kok bisa ya penyanyi itu bisa ada asap-asapnya di bawah kakinya? Apa ada kebakaran di bawah kakinya? Bukan dong. Apa ada yang jual sate? Bukan juga dong. Itu karena ada es kering. Es kering adalah suatu benda ya, yang apabila dia dibuka pada permukaan udara biasa, dia akan berubah menjadi gas ya. Gasnya berwarna putih seperti ini. Jadi untuk efek saat konser, saat pertunjukan, supaya lebih bagus dong tentunya. Lanjut, ada lagi mendeposisi. Apa itu deposisi, Mister? Deposisi adalah perubahan benda dari benda gas ke benda padat. Adalah perubahan benda dari benda gas ke benda padat. Maksudnya ya apa, Mister? Nih contohnya. Misalnya, kalian yang punya kendaraan bermotor, mobil atau motor, saat mobil kalian belum dinyalakan, knalpotnya kan dingin ya, knalpotnya dingin. Coba kalian sentuh knalpotnya itu di dalam lubangnya sini, lalu kalian akan mendapati sebuah kerak ya, sebuah kotoran ya, sebuah kotoran. Kok hitam ya, Mister? Padahal knalpot ini cuma keluar udara loh, keluar gas pembuangan saja. Kok bisa kotor ya dalamnya, Mister? Itu karena udaranya tadi terdeposisi, atau gas knalpotnya tadi terdeposisi, lama-lama menjadi kerak sehingga menjadi kotoran atau menjadi benda padat. Contoh lain lagi ya, selain knalpot, nah biasanya cerobong pabrik ini kan dia mengeluarkan gas terus ya, dia mengeluarkan gas, tapi lama-lama di dalam cerobong ini akan terdapat banyak kerak atau kotoran karena gas-gas yang tadi terdeposisi menjadi benda padat, terdeposisi atau berubah menjadi benda padat, menjadi kotoran tadi ya. Lanjut, ini ada beberapa contoh lain ya. Ada pembuatan minyak kayu putih. Pembuatan minyak kayu putih itu mengalami dua proses, penguapan dan juga pengembunan ya. Jadi dari bahan-bahannya tadi direbus, diuapkan, lalu
sampai dia mengembun. Nah, tetesan-tetesan embunnya ini yang akan menjadi minyak kayu putih. Lalu juga ada pembentukan karamel ya. Pembentukan karamel. Karamel itu apa sih? Itu loh yang ada di kue, di kue tar atau di dalam permen ya. Karamel itu kan gula yang dilelehkan. Jadi gulanya dicairkan dulu, gula bentuknya padat, dicairkan dulu. Habis itu setelah padat ya, dicairkan kan bentuknya cair. Habis itu dibekukan lagi, dibekukan supaya jadi karamel ya. Jadi ada pencairan dan juga pembekuan dalam peristiwa pembuatan karamel. Lalu ada juga pengecoran besi. Misalnya kita mau membuat sebuah besi, sebuah tongkat besi, sebuah pedang, sebuah linggis, pokoknya yang terbuat dari besi. Itu besinya awalnya dicairkan anak-anak ya, dicairkan panas sekali. Setelah panas besinya cair ya, lalu dicetak sesuai dengan bentuknya. Kalau mau buat pedang ya dicetak dalam bentuk pedang, dibuat linggis ya dicetak dalam bentuk linggis. Jadi nanti besi yang cair tadi akan membeku ya, membeku sesuai dengan cetakannya. Nah, kita masuk lagi ke faktor-faktor penyebab perubahan. Faktor-faktor penyebab perubahan itu apa aja, Mister? Ya, kita mulai dari nomor 1. Jadi benda itu akan berubah wujudnya, akan berubah kalau ada pemanasan ya, pemanasan, dipanaskan. Contohnya misalnya gelasnya ini benda padat ya, lalu dipanaskan, bukan dipanaskan, dikasih air panas yang mendidih langsung ke dalam gelas. Lama-lama gelas itu akan retak dengan sendirinya. Kenapa kok bisa begitu, Mister? Karena pada umumnya gelas itu biasanya diisi air yang tidak panas. Tapi ketika tiba-tiba langsung diberi air panas, dia akan berubah wujudnya, ya. Bukan berubah wujudnya, dia akan berubah bentuknya, ya. Akan retak seperti ini. Nah, selanjutnya, ban sepeda yang terlalu penuh bisa pecah pada siang hari yang terik. Nah, kok bisa, Mister, ban itu bisa pecah? Nah, ini ada contoh. Ya, ada contoh, ada kaleng yang ditaruh di ban sepeda, lama-lama kalengnya bisa peok. Kalau misalnya kaleng itu dijepitkan di sela-selanya sepeda ini. Kenapa kok bisa gitu, Mister? Karena udara di dalam ban sepeda ini, ya, udaranya ini lama-lama semakin mengembang ya, semakin mengembang, semakin besar karena dipanaskan, sehingga bannya semakin penuh, lama-lama bisa pecah. Hal serupa juga bisa terjadi pada balon. Seperti tadi balon udara, balonnya akan semakin membesar ketika dipanaskan. Nah, contoh lain, ada rel kereta api. Nah, rel kereta api ini biasanya PT Kereta Api selaku yang membuat rel kereta dan membuat kereta tentunya, dia memasang rel itu biasanya dikasih jarak ya, dikasih jarak atau diberi ruang supaya longgar. Tujuannya biar apa, Mister? Tujuannya saat siang hari ini relnya terkena panas matahari supaya tidak bengkok. Kalau dibuat pas ya, dibuat pas, tidak ada rongga, saat siang hari rel akan bengkok ya, karena pemanasan. Lanjut, yang kedua ada namanya pembakaran. Pembakaran itu apa, Mister? Bedanya sama pemanasan yang tadi. Kalau pemanasan kan dipanaskan, dia tidak diberi api secara langsung. Tapi kalau pembakaran, dia diberikan api secara langsung ya. Tahu bedanya? Tadi kan cuma diberi air panas, diberi sinar matahari yang panas ya. Kalau ini diberi api secara langsung, makanya terjadi pembakaran. Contohnya, kalau kertas dikasih api, dia terbakar dong, bentuknya jadi berubah. Nah, iya, jadi berubah, jadi dari kertas menjadi abu. Kayu juga sama, kalau dibakar dia juga akan berubah menjadi arang. Lanjut lagi, ada yang namanya pencampuran dengan air ya, atau pelarutan. Pencampuran dengan air itu namanya pelarutan ya. Jadi kalau satu benda dicampurkan dengan air, lama-lama benda itu bisa berubah. Ya, awalnya gula, bentuknya padat. Awalnya garam, bentuknya padat. Dicemplungkan, dimasukkan ke dalam air ya, plung. Nah,
Loh, gulanya hilang. Nah, ya bukan hilang dong, gulanya larut dalam air, garamnya larut dalam air, dan airnya tadi berubah jadi air gula yang di sini, yang ini jadi air garam. Lanjut yang ke selanjutnya adalah pembusukan, ya. Pembusukan dilakukan oleh detritivore. Ayo, apa itu detritivore? Ayo, di tema sebelumnya sudah tahu kan detritivore? Ayo, makhluk hidup yang termasuk detritivore. Nah, jadi pembusukan tadi dilakukan oleh bakteri, oleh jamur, ya. Supaya apa, Mister? Kok mereka membusukkan? Karena bakteri dan jamur akan hidup di kondisi tertentu. Contohnya kondisi yang lembab, ya, makanannya dibiarkan terbuka, lama-lama dia jadi busuk, ya. Pisangnya, telurnya, ya, lalu juga dagingnya jadi busuk, ya, ketika dibiarkan, sehingga nanti jamurnya dan bakterinya, oh, berpesta-pesta dia bisa jadi tumbuh di sini, sehingga kita tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan-makanan ini. Lanjut, ada perkaratan. Apa itu perkaratan, Mister? Ya, perkaratan, ya. Perkaratan itu adalah peristiwa oksidasi besi. Oksidasi susah sekali, Mister. Apa itu? Nah, Mister ambil gampangnya. Perkaratan itu terjadi akibat besi, ya. Besi itu terkontaminasi dengan oksigen dan juga air, ya. Pada umumnya karena kena air atau kena basah. Jadi kalau kamu punya besi, besinya itu kamu basahkan, ya, terus kena udara bebas, lama-lama dia akan berkarat. Nah, kenapa kok harus biasanya harus besi yang basah, Mister? Apakah besi yang kering tidak bisa berkarat? Bisa juga, karena perkaratan itu terjadi karena adanya oksigen. Sementara di dalam air itu juga ada oksigen, ya. Itu kenapa kalau misalnya besi kontak dengan air, kontak dengan udara bebas langsung, biasanya akan berkarat. Bisa nggak, Mister, biar nggak berkarat? Bisa. Kamu beri pelumas kayak yang kemarin Mister beritahu dulu, ya, di tema tentang gaya. Kalau diberi pelumas, diberi cat, ya, dia akan terlindung dari karat, ya. Dia akan terlindung dari karat. Lanjut lagi, macam-macam perubahan sifat benda. Macam-macam perubahan sifat benda, ya. Perubahan itu ada dua sifatnya. Yang satu sementara, yang kedua tetap. Nah, kita bahas dulu yang sementara. Perubahan sementara adalah perubahan dari satu benda ke benda yang lain, dari benda awal ke benda akhir, tapi dia bisa berubah lagi. Contohnya, air bisa membeku menjadi es, tapi es juga bisa mencair, kembali jadi air lagi, kembali jadi air lagi. Jadi dia cuma sementara. Air bisa, kalau didinginkan bisa jadi es. Nah, kalau kita mau air lagi, ya tinggal dicairkan esnya, jadi air lagi. Ya, dia sementara. Tapi ada juga loh perubahan, ya, yang sifatnya tetap. Contohnya, Mister punya kertas, punya kain, Mister bakar jadi abu. Bisa ndak abunya itu kembali lagi menjadi kertas atau kain? Oh, ndak bisa. Mister punya nasi, ya, karena sudah dimasak jadi bubur, bisa nggak buburnya jadi nasi lagi? Oh, yang juga nggak bisa, ya. Kan ada istilah nasi sudah menjadi bubur, ya. Nggak ada istilah bubur bisa kembali menjadi nasi, nggak bisa, ya, kecuali masak lagi, ya. Nggak bisa. Kalau ini artinya perubahan sifat yang tetap, dia tidak akan bisa berubah kembali. Beda sama air yang tadi. Air bisa berubah jadi es bisa kembali menjadi air. Tapi kalau misalnya dibakar lalu dibusukkan, dia tidak akan bisa kembali lagi, ya. Nah, lanjut, kita masuk ke peristiwa alam dan daur dan peristiwa alam. Ini adalah bab tentang bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi juga di alam bebas, ya. Kita masuk dulu ke tentang daur air, ya. Daur air. Tapi sebelum masuk lagi ke daur air, kita lihat dulu. Ini sudah tahu tentunya sehari-hari, ya. Kegunaan air untuk sehari-hari sudah kalian tahu. Air itu bisa buat minum, bisa buat mandi, bisa buat nyuci, mau nyuci baju, nyuci piring, nyuci mobil, nyuci semuanya, ya. Bisa juga buat masak, ya. Tapi gimana sih air itu bisa ada? Nah, ini peristiwanya. Pertamanya, air itu ada istilahnya di dalam
di dalam suatu air permukaan. Nah, air permukaan itu apa, Mister? Air permukaan itu air yang ada di atas permukaan bumi. Air yang ada di atas permukaan bumi. Contohnya ada danau, ada laut, ada sungai. Jangan bilang kali loh ya, sungai. Ya, bahkan di gorong-gorong atau selokan sekalipun ya. Tapi air itu banyak jadi di muka bumi ini. Tapi yang termasuk air permukaan adalah air yang ada di permukaan bumi, di laut, di danau, di sungai tadi ya. Nah, air tadi dia akan mengalami penguapan menjadi awan. Ya enggak? Menjadi awan. Awan itu adalah hasil penguapannya. Setelah menjadi awan, awannya lama-lama semakin banyak air di dalam awan, akhirnya apa? Hujan dong, ya. Hujan dong. Airnya jadi hujan. Nah, kalau airnya hujan lama-lama masuk ke tanah. Lama-lama masuk ke tanah. Kalau masuk ke tanah, lama-lama dari tanah juga akan mengalir ke permukaan. Alurnya gimana, Mister? Nih alurnya, water cycle-nya. Awalnya dari air permukaan ya, karena panas sinar matahari dia menguap. Ya, menguap ini disebut dengan kondensasi atau condensation dalam bahasa Inggris ya. Jadi awan itu terbentuk karena ada penguapan air. Mayoritas karena ada penguapan air. Tapi ada lagi, selain dari penguapan air, ada juga dari transpirasi. Penguapan dari makhluk hidup atau dalam hal ini tumbuhan. Ya, jadi awan itu atau condensation itu terbentuk dari evaporasi atau penguapan. Ini namanya penguapan ya, evaporasi dan juga transpirasi. Nah, jadi air itu menguap dari danau sama menguap juga dari pohon. Nah, dari daun-daunannya ya, dia akan membentuk awan. Tapi yang paling banyak yang mana, Mister? Yang ini tentunya ya. Yang paling banyak berubah jadi awan yang ini. Yang ini sedikit sekali tapi ada. Setelah dia berubah menjadi awan atau kondensasi, awannya lama-lama banyak, penuh dan hujan. Hujan ini adalah peristiwa jatuhnya air tadi ke permukaan bumi disebut dengan presipitasi. Presipitasi atau precipitation ya. Presipitasi tadi kan jatuh airnya ke permukaan bumi, lalu dia mengalir lagi masuk ke dalam tanah ya, lalu mengalir lagi di dalam tanah, lalu masuknya lagi ke air permukaan sini lagi. Lalu juga dari dalam tanah bisa aja diambil oleh tumbuhan ya, diangkut oleh tumbuhan melalui akar, lalu diangkut lagi melalui silemnya ya. Silem kan mengangkut air ya, dari akar terus masuk ke silemnya, terus dia lama-lama di daunnya, terus dia bisa transpirasi lagi. Jadi muter, air itu tidak akan pernah habis di muka bumi ini karena air itu berputar terus-menerus ya. Lanjut. Nah, ini juga ada kegiatan manusia yang berdampak buruk terhadap kelancaran daur air. Maksudnya apa, Mister? Ini adalah perilaku manusia yang merusak daur air itu. Pertama, ada penebangan hutan. Jelas, kalau hutan ditebang ya, maka tidak ada lagi tempat untuk menjadi cadangan air karena akar pohonnya akan mati. Hutannya ditebang ya, tidak ada tempat cadangan air sehingga bisa jadi apa? Jadi apa? Bantal? Bukan dong, banjir ya. Bisa jadi banjir ya. Bisa jadi banjir. Terus dia ada lagi menutupi halaman rumah dengan semen loh. Menutupi halaman rumah dengan semen ini maksudnya apa, Mister? Ini loh maksudnya kayak gini. Apabila rumah itu permukaannya ditutup dengan semen, artinya air hujan yang jatuh tidak bisa meresap masuk ke dalam tanah karena tanahnya sudah tertutup dengan semen, sehingga perilaku seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Loh, Mister, tapi rumah-rumah itu sekarang ditutup dengan semen. Solusinya gimana, Mister? Solusinya kamu harus punya taman ya, harus punya taman seperti ini sehingga air hujan tetap bisa masuk ke dalam tanah di bawah rumahmu. Kasihan dong kalau air hujannya tidak masuk, nanti di bawah rumahmu tidak ada resapan airnya ya,
tidak ada resapan airnya. Jadi lebih baik dibuat tempat untuk ada resapan air. Jadi air hujan tak bisa masuk ke tanah. Di sini kan ada tanahnya. Kalau di sini ditutup semen, kalau atau ini sebenarnya tidak baik ya. Jadi nanti air hujannya nggak bisa meresap. Apalagi kalau ditutup semuanya, wah tambah tidak bisa meresap ya. Lanjut, membiarkan lahan kosong tidak ditanami tumbuhan. Nah, ini artinya apa, Mister? Iya, ada tanah kosong tapi tidak ditanami tumbuhan, kan sia-sia dong. Ya, harusnya ditanami tumbuhan supaya banyak cadangan air ya. Banyak cadangan air karena akar tanaman itu memiliki fungsi menyimpan cadangan air. Nah, ada lagi selain yang tadi, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan. Nah, sekarang kalau kota itu semakin besar ya, kalau kita sebagai penduduk di kota selalu memikirkan, oh tanahnya tak ubah jadi gedung, tak ubah jadi bangunan. Lama-lama tempat buat tanaman di mana dong? Tempat buat tanaman di mana kalau semuanya tanahnya diubah jadi bangunan ya. Jadi nggak ada daerah resapan lagi nanti ya kalau misalnya seperti itu. Lalu juga bisa membuang sampah sembarangan. Kalau kamu membuang sampah sembarangan ya, airnya jadi kotor, jadi keruh. Kalau airnya sudah keruh ya, nanti akan sulit untuk menguap ya, sulit untuk menguap karena airnya biasanya sudah kental, kena sampah, kena kotoran, kena deterjen ya. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus juga ada asap dan pabrik kendaraan. Ini nggak mengotori air memang, tapi mengotori udara, bisa mengotori awannya juga yang mengandung air tadi. Lalu yang terakhir, pengaspalan jalan. Ya, seperti yang Mister bilang, mengaspal jalan memang membantu kita ya, membantu kita dalam banyak hal supaya mobil bisa jalan, motor bisa jalan. Tapi mengaspal jalan juga harus memikirkan dampaknya terhadap air. Bayangkan kalau semua permukaan bumi diaspal, air nggak bisa meresap dong. Nah, makanya itu kalau mau mengaspal jalan, kanan kirinya biasanya di kota-kota itu selalu dikasih apa? Tanaman ya, enggak di pinggir-pinggirnya jalan loh. Kalau kalian lewat, misalnya kalian di Surabaya di Jalan IR Soekarno-Hatta ya, itu kan di tengah-tengahnya ada pohon, ada tanaman. Karena pemerintah sudah tahu kalau jalanan ditutup aspal, air tidak bisa mengalir, makanya dia membuatkan di sekelilingnya di pinggirnya, di tengah-tengahnya tadi diberi tanaman, diberi tanah ya, supaya ada daerah resapan air. Nah, selanjutnya segitu aja yang tadi tentang cara atau perbuatan yang merugikan. Sekarang ada juga loh perbuatan-perbuatan yang bisa kalian lakukan untuk menghemat air. Yang pertama, gunakan air seperlunya. Kalau saat tidak boleh buang-buang air ya. Terus mencuci pakaian dalam jumlah yang sangat banyak ya. Loh, kenapa Mister? Karena kalau mencuci pakaian kalian setiap hari kalian mencuci pakaian, itu akan membuang banyak air. Sehingga untuk menghemat air lebih baik Mister sarankan mencuci pakaian ketika sudah banyak. Oh, sudah banyak baru kalian cuci. Tapi jangan ditumpuk terus, nanti semakin banyak nggak kecuci dong ya. Ditumpuk supaya bisa lebih menghemat air. Lalu kalian juga bisa menyiram tanaman tanaman kalian menggunakan air cucian beras, air cucian sayur ya, air bekas, istilahnya air bekas, atau bahkan air selokan sekalipun itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Mister, bau dong Mister kalau disiram air selokan. Loh, tunggu dulu. Tanaman itu bisa memfilter, akarnya itu bisa memfilter airnya saja yang akan dihisap oleh tanaman, sehingga tanaman itu tidak serta-merta ketika kalian masukkan air selokan dia akan menghisap kotorannya juga, tidak ya. Dia akan memfilter, airnya saja yang akan disedot untuk masuk, sementara kotorannya akan terbuang di dalam tanah ya. Jadi itu juga salah satu hal untuk menghemat air daripada kalian menggunakan air PDAM atau air sumur kalian ya untuk menyiram tanaman. Karena menyiram tanaman dengan air selokan pun itu sudah cukup sebetulnya, sudah bisa. Ini adalah selanjutnya
Nah, ada lagi. Usahakan tidak mencuci kendaraan setiap hari. Ya, tentunya kalian sudah tahu ya. Masa kalau kalian mencuci kendaraan kalian setiap hari, tentunya ini menjadi efek yang buruk. Kenapa? Karena itu tidak menghemat air. Dan ada lagi sebenarnya cara paling efektif untuk mencuci kendaraan. Ya, mencuci kendaraan yang baik itu untuk menghemat air. Biasanya kita mencuci kendaraan saat hujan. Justru saat hujan kalian bisa menggunakan jas hujan lalu bisa mencuci kendaraannya. Kenapa, Mister? Karena itu juga salah satu cara untuk menghemat air ya. Tapi tidak disarankan kalau kendaraan kalian biasanya menggunakan catnya itu menggunakan cat khusus gitu. Biasanya ada yang terkelupas kalau sering-sering kehujanan. Tapi kalau memang kendaraannya biasanya tidak apa-apa, tidak sampai terkelupas catnya ya. Karena itu adalah salah satu cara juga untuk menghemat air. Terus yang paling penting, jangan lupa tanamlah pohon di sekitar rumah kalian ya. Dan terima kasih sudah menonton video Mister. Stay safe everyone ya. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita semua bisa kembali berkumpul di sekolah dalam pelajaran yang tentunya tidak perlu lagi menggunakan gadget setiap hari. Kita bisa bertatap muka langsung dalam kondisi sehat semuanya tanpa kekurangan satu apapun. Mister berharap 41 anak Mister selalu dalam keadaan sehat beserta dengan keluarganya dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya, see you.